Baik, sambil Anda ini ya, yang belum silakan absen di portal. Nih, saya bahas untuk persiapan Anda UAS. Ya. Yang pertama ini mata kuliah kita rekayasa pengetahuan. Sebelum ini nama mata kuliahnya adalah knowledge management ya. Sebelum kurikulum yang sekarang. Jadi dulu itu bahasa Indonesianya pengelolaan pengetahuan. Sekarang di Anda namanya rekayasa pengetahuan. Yang sebenarnya kalau kita pakai istilah Inggris, ya, rekayasa itu kan engineering, berarti knowledge engineering. Tapi ini irisannya cukup besar antara pengelolaan pengetahuan dengan knowledge engineering. Knowledge engineering ini memang mengarah ke kita di jurusan teknologi informasi, sedangkan pengelolaan pengetahuan atau manajemen ini bisa di banyak bidang. Mahasiswa jurusan manajemen saat ini juga mereka belajar mata kuliah knowledge management. Jadi sangat luas. Jadi kita lebih spesifik membahas tentang engineering tentang perekayasaan pengetahuan. Nah, di awal kuliah, ini saya mengingatkan aja ya, kita udah bahas jenis knowledge itu ada tacit, ada eksplisit. Yang tacit itu apa, yang eksplisit apa nanti. Atau hari ini nggak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian dari tacit eksplisit itu muncullah bagaimana proses mengubah dari tacit menjadi eksplisit. Atau mungkin dari eksplisit menjadi tacit. Atau mungkin ke bentuk knowledge yang sama, sehingga muncullah 4 jenis transformasi knowledge yang disingkat dengan CG. Ya, disingkat dengan CG. Socialization, externalization, combination, internalization. Pengertian setiap ini juga udah berkali-kali kita bahas. Nah, karena di dalam kehidupan kita, proses perubahan bentuk knowledge ini berlangsung terus-menerus. Terus-menerus ya. Dari tacit jadi eksplisit, tacit, eksplisit, tacit, eksplisit dengan proses sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, internalisasi terus. Nah, sehingga disebutlah membentuk spiral pengetahuan. Jadi dari segi bentuknya, pengetahuan di dalam kehidupan kita sehari-hari membentuk spiral. Karena bentuknya tidak statis ya, tapi dinamis. Ada jadi tacit, kemudian satu pengetahuan menjadi eksplisit, bisa jadi menjadi tacit lagi ya, ketika sudah menginternalisasi seseorang, maka dia menjadi tacit. Tapi ketika orang lain bisa menjelaskan bagaimana pengetahuan itu digunakan, maka dia menjadi eksplisit terus. Istilahnya spiral pengetahuan. Kemudian kita juga sebelum UTS sudah membahas beberapa kali tentang arsitektur knowledge, yang secara garis besar ada 2, ada foundation, ada solution. Ada foundation, ada solution. Fondasinya, dasarnya, dan solusi itu adalah bentuk bagaimana implementasinya dari yang dimaksud dengan sistem pengetahuan. Nah, yang paling penting di kita ini adalah orang IT adalah masalah proses. Masalah proses. Proses di knowledge itu kan ada 4. Ada capture, ada discovery, ada sharing, ada application. Masing-masing ada ininya ya, penerapannya ya. Capture itu kayak knowledge-nya yang sebelumnya nggak ada. Jadi kita mau adakan ya. Menjadi knowledge itu namanya mengcapture. Nah, ini karena ada satu lagi discovery. Discovery itu knowledge itu sebenarnya sudah ada gitu, cuma nggak kelihatan. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Itu namanya discovery ya. Discovery itu kita sebenarnya mencari itu kan berarti sebenarnya sudah ada, cuma kita nggak tahu di mana letak. Nah, dalam hal ini di knowledge yang di bidang teknologi informasi, mendiscovery knowledge itu pada umumnya adalah berasal dari database. Makanya muncul istilah knowledge discovery in database, ya, KD, knowledge discovery in database, yang
sering juga istilahnya lebih populer dengan data mining. Ya, data mining itu discovery. Jadi proses tadi ada capture. Jadi kalau Anda pakai fuzzy knowledge itu prosesnya capture dari tidak ada menjadi ada. Kalau discovery dia dari ada, dia tetap ada, cuma perlu digali, perlu di mining. Yang ketiga sharing. Sharing ini berarti knowledge-nya yang sudah ada itu bagaimana sampai ke orang lain. Bagaimana caranya? Secara aplikasi bisa pakai e-learning, bisa pakai blog. Blog itu website pribadi. Ya. Siapa saja bisa nulis. Ya. Bisa pakai grup, ya, kayak grup WhatsApp, itu juga membentuk. Gunanya juga untuk sharing knowledge. Ya. Bisa pakai sosmed, ya, sosial media. Saat ini sharing kita itu banyak pakai aplikasi-aplikasi sosial media. Yang keempat, application. Nah, aplikasi yang memang gunanya untuk bagaimana knowledge itu bisa dimanfaatkan. Misalkan sistem pakar. Bagaimana knowledge seorang pakar bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak pakar. Bisa juga membuat tutorial, ya, pengarahan, ya, director. Tutorial itu juga bagaimana knowledge ini mudah, ya, sebuah tutorial itu kan hal teknis, ya, bagaimana pekerjaan teknis bisa dilakukan oleh orang lain dengan mudah tanpa bantuan orang lain, tapi hanya dengan membaca tutorial. Itu juga bentuk knowledge, ya. Oke. Bentar, ya. Ya, oke. Nah, sekarang representasi pengetahuan. Kenapa pengetahuan itu harus direpresentasikan? Karena mau diimplementasikan ke komputer. Jadi representasi itu bagaimana knowledge itu bisa disimpan ke sistem komputer. Sistem komputer kan di dalam hard disk, ya. Gimana cara menyimpan? Makanya biasanya kan kalau secara pemrograman ada struktur data. Nah, kalau di database, kita bisa menyimpan data di dalam struktur database. Nah, untuk knowledge, lebih di atas lagi, lebih di atas dari database, itulah namanya knowledge representation, representasi dari knowledge. Oke, nah contoh representasi knowledge, contoh ya kalau Anda menggunakan fuzzy, knowledge-nya fuzzy itu seperti ini bentuknya. Knowledge fuzzy, knowledge base. Jadi kalau di fuzzy knowledge itu ini dibaca, ya, bahasa logika fuzzy yang disebut dengan logika yang berbentuk natural, itu bunyinya seperti ini: if ECR is high dan PDV is maximum then very high. Fuzzy itu kan ininya, ya. Is-nya itu tidak angka, ya. Kalau biasanya yang bukan fuzzy itu kan harus dibuat gini, ya, ECR lebih besar dari 5. Nah, ini bukan fuzzy, ini di logika
Boolean. Kalau Liga 4 bisa sama dengan itu kalimat, high atau cukup, enough, maksimum, minimum, rata-rata, very high, itu kan dalam bentuk kalimat. Sekumpulan itu disebut knowledge di dalam fuzzy. Itu kalau kita melihat di fuzzy system. Itu contohnya, contoh satu aplikasi ini ya, di bidang IT ya, teknologi informasi. Kemudian discovery. Nah, discovery ini kalau contohnya adalah data mining. Discovery berarti ada datanya, ini datanya ada dalam bentuk dataset. Dataset ini kalau secara teknisnya nanti memang jadi database juga. Tapi pada umumnya nanti ada bentuk tertentu ya, dataset itu beda nanti dengan database ya. Secara pemrograman nanti akhirnya dimasukkan ke database juga. Nah, data mining ini dari data masa lalu, dari data yang sudah bertumpuk di sistem informasi yang ada di berbagai organisasi, berbagai institusi. Data itu dikumpulkan, diolah, dicari pola. Pola itu dipelajari polanya yang bersifat umum. Yang bersifat umum, misalkan pola pegawainya, pola pekerjaan, pola penjualan. Nah, dari pola itu bisa dibuat keputusan. Oh, ternyata polanya seperti ini. Ternyata polanya seperti pola penjualan, ternyata modelnya begini. Dari situ tentu bisa jadi decision, jadi keputusan. Atau bahkan yang lebih tinggi lagi bisa jadi kebijakan, ya, policy, bisa jadi kebijakan. Itulah data mining ya. Nah, kemudian data mining inilah makanya disebut knowledge discovery in database. Karena knowledge-nya diambil dari database. Kemudian nanti ada mind mapping. Nah, mind mapping ini juga bagaimana cara menyimpan atau mengungkapkan knowledge yang kita miliki. Mind mapping. Kita ke mind mapping dulu ya. Nah, ini mind mapping sebenarnya. Ini mind mapping contohnya. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita gambarkan dalam bentuk peta. Ini kan mind mapping, ini peta pikiran. Itu contohnya ini namanya mind mapping, bisa digambar pakai tool komputer, bisa juga digambar pakai tangan nih. Apa gunanya mind mapping? Mind mapping membuat kita bisa mengingat lebih baik, karena cara otak kita menyimpan informasi itu seperti mind mapping ini. Kita punya beberapa hal yang kita tahu, kemudian dikait-kaitkan. Dikaitkan itu ini dengan garis-garis penghubung ini. Jadi kalau ada salah satu tuntunan cara belajar, cara mengingat pelajaran ya, atau cara mengingat apa yang disampaikan orang lain, kita gambarkan dalam bentuk mind mapping. Gambarkan dalam bentuk mind mapping. Kemudian yang kedua, bisa belajar lebih cepat kita ada menggunakan mind mapping. Nah, kita melihat, wah, kita bisa membuat satu pengembangan tertentu ya, karena terlihat lebih jadi terstruktur ya, sistematis gitu pengetahuan. Kemudian kita bisa melihat secara keseluruhan, secara global ya. Jadi kita nggak perlu misalkan tulisan atau pesan di dalam sebuah buku, itu dalam mind mapping bisa dibuat satu halaman gitu, kayak ringkasan, tapi gambarannya adalah gambaran secara keseluruhan. Bisa digunakan untuk berkomunikasi ya. Vendor software saat ini ya, mereka saat ini menyampaikan apa yang mau mereka buat bisa pakai mind mapping, salah satu aplikasi atau mind mapping. Bisa juga untuk perencanaan. Nah, ini tadi untuk perencanaan. Apa yang mau dibuat? Ya, beberapa mahasiswa ketimbang pakai PowerPoint, sudah ada yang menyampaikan, mempresentasikan laporan tugas akhirnya pakai mind mapping, nggak pakai PowerPoint. Karena memang lebih sistematis, lebih teratur. Mind mapping itu gimana membuatnya? Yang pertama bisa pakai tulisan tangan. Tapi kalau mau pakai tool, pakai software, nah ada banyak software. Ini contohnya ya, MindMaster, ada linknya ya. FreeMind, XMind yang di desktop ini, di desktop.
Jadi mind mapping itu ada banyak software yang bisa digunakan. Kalau kalau yang desktop ini Xmind, ini yang kalau web ini online nih, MindMaster ini online. Oke, jadi itu mind mapping tadi. Itu tadi di sini ya. Salah satu bagaimana pengetahuan itu direpresentasikan atau dinyatakan. Nah, sebelum adanya pengetahuan, kan ada kalau di secara data mining ya, sebelum adanya pengetahuan, dapatnya pengetahuan kan pengetahuan itu didapatkan dari data yang sudah bertumpuk dari sistem informasi ya, data-data masa lalu mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Data-data masa lalu itu yang sudah banyak itu dikumpulkan mungkin bisa jadi berasal dari sistem yang berbeda ya. Yang satu pakai web, satu dibangun pakai desktop, yang satu pakai aplikasinya yang ini, yang satu ini. Tapi itu bisa disatukan. Ya, bisa disatukan dengan satu sistem. Nah, itulah yang namanya data warehouse. Data warehouse itu berarti di atas database. Di atas database. Cuma bedanya dengan database itu ada beberapa hal. Ya. Yang pertama, kalau database itu kan menyimpan data online, ya. Menyimpan data yang saat ini, yang terjadi. Ya. Kalau data warehouse enggak. Kebanyakan yang disimpannya adalah data yang bersifat historical. Kemudian database itu datanya terstruktur ya, normal, ternormalisasi karena dalam rangka proses di dalam aplikasi maupun di dalam rangka pembuatan laporan. Itu di dalam database atau base data ya ternormalisasi. Tapi kalau data warehouse nggak mesti, datanya nggak mesti normal ya, bahkan datanya cukup satu table aja. Kalau database kan tabelnya banyak itu. Terus punya table yang banyak. Yang disebut dengan proses normalisasi ya. Karena proses normalisasi itu kan semakin normal semakin banyak table. Makanya database itu table-nya banyak. Tetapi kalau data warehouse enggak. Itu kalau normal nanti karena dia hanya untuk diolah. Data warehouse itu datanya hanya untuk dibaca aja. Sedangkan database enggak. Database itu dia punya operasi yang biasa disebut CRUD ya. Create, update, insert, delete. Jadi database itu datanya bisa ditambah, dihapus, diubah. Kalau data warehouse nggak perlu karena sudah jadi input saja dia untuk diolah di dalam sistem data mining. Sehingga kalau kita bicara data mining sering menyinggung data warehouse, gudang data. Seperti ini ya. Nah, ini kalau data warehouse cukup datanya seperti ini. Satu table. Tapi kalau database, aplikasi database itu kan tablenya banyak. Ya, inilah sekilas untuk menjelaskan kepada Anda apa bedanya database dengan data warehouse. Oke. Data mining sendiri artinya menggali. Mining itu artinya menggali, mengeksplor, sesuatu yang tersembunyi mau dimunculkan. Menggali, ya, disebut menggali. Menggali bebatuan atau tanah untuk mendapatkan harta pusaka. Atau kalau di dalam tempat-tempat tertentu, kalau digali terus nanti ketemu emas. Digali terus ketemu minyak, ya, sumber bahan bakar. Ya. Nah, gitu. Nah, kalau di dalam hal data yang bertumpuk itu kalau digali itu dia bisa menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu yang kita sebut dengan pengetahuan. Yang digali adalah data yang tadi itu ya secara teknis database, data warehouse, atau secara konseptual itu disebut big data. Kenapa disebut big data? Karena saat ini ya data itu sangat banyak yang belum diolah, masih bertumpuk dia, ya, ibarat sampah bertumpuk aja, belum dimanfaatkan ya. Padahal ternyata kalau dimanfaatkan dia bisa jadi pengetahuan ya. Oke, itu data. Jadi data itu memiliki informasi yang informasinya ya kita nggak bisa langsung, harus kita olah. Kalau kita tata, kita susun data itu dia jadi informasi. Tapi kalau kita olah untuk mendapatkan informasi yang baru, itulah nanti namanya pengetahuan. Ya, di awal kuliah kita udah sering ya membedakan apa beda data, kemudian ada informasi, dan akhirnya adalah pengetahuan. Karena kan mata kuliah kita pengetahuan.
rekayasa pengetahuan. Nah, ini kalau ini database, data mining. Jadi data mining itu data dari data warehouse. Biasanya harus di preparation, dibersihkan ya gimana? Kenapa harus dibersihkan? Karena data yang berasal dari database itu biasanya datanya tidak langsung bagus ya. Ada saja datanya, mungkin ada yang nilainya 0, ada yang nilainya double, ada yang nggak ada datanya dan sebagainya. Makanya disiapkan dulu untuk siap diolah oleh data mining. Karena data mining hanya bisa mengolah data yang lengkap ya, yang sesuai dengan prosesnya. Makanya ada proses preparation. Kemarin tugas Anda di Rapid Miner kan ini ya, data preparation. Baru dilakukan, kalau udah beres baru di data mining. Data mining itu pun setelah diolah belum tentu langsung bisa dipahami. Nah, sehingga biasanya data itu setelah diolah perlu ditampilkan dalam bentuk visualisasi, dalam bentuk grafik, dan bentuk-bentuk yang mudah untuk dipahami. Makanya nanti setelah proses data mining harus ada fitur visualisasi bagaimana hasil data mining itu tersaji untuk orang awam, dia paham. Oh, ternyata yang paling tinggi itu pada tanggal sekian, ternyata pada waktu-waktu tertentu ternyata terjadi fluktuasi. Gitu. Nah, itu kan mudah melihatnya kalau pakai gambar. Nah, data mining sendiri itu tekniknya ada beberapa ya, sesuai dengan tujuannya. Ada klasifikasi, asosiasi, ada prediksi, ada clustering, dan sebagainya. Oke. Nah, ini ada estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering. Biasanya sering dibicarakan ini. Apa beda estimasi sama prediksi? Apa beda klasifikasi sama cluster? Asosiasi itu apa? Di modul sebelumnya ini catatannya cukup lengkap tentang ini. Estimasi, prediksi, klasifikasi, cluster. Nah, oke. Jadi ya ini yang tadi ya. Jadi pengetahuan itu disimpan, disusun, disebar. Ya. Oke, nah apa penerapan knowledge management? Apa penerapan knowledge management? Yang pertama, kita secara pribadi bisa mengelola knowledge sendiri. Kalau Anda punya blog, misalkan di Blogger atau WordPress ya, atau Anda punya sosmed, ya sebenarnya di aplikasi-aplikasi ini tersimpan itu knowledge, tersharing ya, tershare knowledge. Waktu Anda menulis status itu Anda sedang men-share sebuah pengetahuan. Atau kalau dia masih data ya berarti cikal bakal dari pengetahuan. Jadi maksudnya untuk menyimpan seperti Wikipedia. Sekarang ini struktur dari Wikipedia itu cukup bagus untuk di dalam membuat representasi pengetahuan ya Wikipedia. Tapi untuk Anda yang sedang menulis skripsi atau laporan kerja praktek, Wikipedia nggak boleh jadi sumber di dalam bab landasan teori. Karena yang menulis itu orang sembarangan aja boleh kalau di Wikipedia. Syarat narasumber ilmiah itu kan harus jelas ya, buku, orangnya siapa. Nah, tapi Wikipedia untuk contoh sebuah format, ya sebuah struktur atau representasi dari pengetahuan itu cukup bagus ya. Sama yang dulu merancangnya. Ya, atau kita di dalam hadis kita atur letak-letak file kita di dalam folder apa, di dalam subfolder apa, itu juga kita sedang menata pengetahuan. Tata itu pengetahuan di ini ya. Coba Anda buka hadis Anda itu. Ada yang 2 kali isi filenya, ada yang foldernya tempatnya tidak sistematis. Sehingga kalau kita mencarinya pasti kelabakan. Nah, coba kalau kita kelola dengan baik. Contoh penerapan. Kemarin kalau di organisasi, di institusi-institusi, pengetahuan itu biasanya di-share lewat e-learning. Apalagi institusi pendidikan ya kayak kita menyebar pengetahuan dari dosen ke mahasiswa itu lewat e-learning. Dari pimpinan ke bawahannya juga bisa pakai e-learning. Perusahaan-perusahaan mereka buat e-learning supaya bawahannya bisa belajar. Ya, karena
pengetahuan itu nggak boleh hilang dari sebuah organisasi. Orangnya boleh pindah, orangnya boleh hilang, tapi pengetahuannya nggak boleh hilang. Karena kalau hilang, itu adalah harta yang sangat berharga di dalam sebuah organisasi. Kalau hilang berarti orangnya harus ulang dari awal, padahal kan orang sebelumnya sudah tahu cara mengerjakan sesuatu. Nah, jangan sampai orang baru dia mulai dari baru, makanya pengetahuan itu perlu dikelola dengan baik di dalam sebuah organisasi. Pengetahuan agar bisa berkembang bisa dilakukan dengan brainstorming, mendiskusikan satu masalah, meminta solusi dari banyak orang, kemudian mengkombinasikan solusi-solusi yang ada atau memilih solusi-solusi yang ada. Namanya brainstorming. Nah, ada juga perlombaan ya. Di beberapa perusahaan-perusahaan Jepang mereka sering mengadakan perlombaan kepada stafnya. Siapa unit yang paling bisa membuat solusi sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat sebelum adanya sebelum adanya inovasi ya. Mereka membuat inovasi bahwa kalau begini jadi lebih cepat. Nah, itu diperlombakan di perusahaan-perusahaan yang mengandalkan ya, yang menghargai atau yang mengetahui pentingnya penyebaran atau pengembangan pengetahuan. Nah, ini tadi apa gunanya? Ya, dokumentasi bisa sharing ke orang, menjaga agar pengetahuan tidak hilang, tidak hilang. Kalau orangnya pindah, tapi pengetahuannya tetap ada. Agar ketika dibutuhkan pengetahuan itu mudah didapatkan kembali. Itulah penerapannya. Tadi mimpi mudah. Nah, ini contohnya blog ya. Kalau dulu ini mahasiswa kuliah ini saya suruh buat blog di Blogspot atau di WordPress. Sekarang nggak usah, udah biasa. Apalagi saat ini blog ini udah digantikan sama sosmed, sama Facebook, Instagram, Twitter. Kalau dulu kami itu sebelum ada itu pakai WordPress dulu. Ya. Masa-masa sharing opini, sharing pendapat itu kita pakai blog dulu. Aplikasinya blog sampai sekarang masih ada ya. Ada WordPress, ada Blogspot ya. Makanya ada sebuah website alamatnya herianto.wordpress.com. Itu terkenal banget itu di blog itu. Oke. Nah, kemudian pengetahuan bisa juga pengetahuan itu bisa, nah ini tadi ya, pengetahuan bisa dihasilkan melalui teknik data science atau yang kita sebut dengan data mining. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memperoleh pengetahuan. Tapi sumbernya tadi syaratnya adalah harus ada data. Harus ada data. Jadi pekerjaan seorang data science pekerjaan atau kalau Anda membuat tugas data mining atau tugas akhir data mining, syaratnya harus ada data dulu. Kalau ditanya datanya apa, Anda harus bisa menjawab dengan baik. Nah, dari secara teknis, data itu bisa berbentuk CSV, Excel, XML, bisa juga database. Tapi data yang untuk diolah data mining, seperti tadi sudah saya sampaikan, itu datanya tidak mesti normal seperti database. Bisa saja datanya hanya satu table ya, makanya pakai file CSV bisa, atau file Excel ya, atau file XML ya yang lebih universal. Jadi bisa datanya. Ngolahnya gimana Pak? Ngolahnya bisa pakai tool tertentu. Misalnya pakai RapidMiner, ada aplikasi namanya WK ya. WK ini kayak waka-waka ya. Pakai Orange, ini nama aplikasi. Pakai Nime dan sebagainya. Ada banyak aplikasi yang kita tinggal pakai bisa. RapidMiner ini adalah yang pernah saya sampaikan di perkuliahan ini. Kalau Orange ini pakai Python, kalau RapidMiner ini pakai Java. Nah, kalau Anda tugas akhir, data mining itu Anda buat sendiri. Orang IT dia buat sendiri. Kenapa harus buat sendiri, Pak? Kan sudah ada yang jadi. Karena yang sudah jadi ini tampilannya harus ikut ke tampilan mereka. Kalau kita buat sendiri, tampilannya bisa terserah kita. Bisa kita mau buat web dalam bentuk Android, dalam bentuk aplikasi yang lain gitu kan, terserah kita interface-nya. Kalau yang ini memang tinggal make ya. Tapi ini kan sudah dibuatkan, biasanya ini digunakan oleh orang yang non IT yang mau melakukan penelitian di bidang data science, di bidang data mining begitu. Ya, ini contoh RapidMiner.
Anda tahu lah ya. Itu juga sudah saya perkenalkan. Download gratis. Ya, download gratis. Oke, tadi mute-nya saya matiin, sekarang saya hidupkan lagi. Ya, ini Rapid Miner udah pernah ya. Oke, itulah sedikit mengulas apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Yang hadir 31, kita lihat di absen. Di absen yang hadir, banyak banget. Ini berarti banyak yang nggak masuk Zoom ini. Yang 2 kali nggak? Soalnya dia nggak pakai Zoom ini. 42 kan? 42. Tapi di Zoom hari ini yang hadir hanya, wah ini saya absen ulang. Saya matiin ini. Nggak hadir di Zoom. Tiga, tapi yang di Zoom saya 30. Nah, saya panggil ya. Silakan menyahut yang hadir. Yang saya panggil nggak ada, absennya dianulir. Karena ini pertemuan kisi-kisi ya. Lalu ada tugas yang terakhir ya. Raden Haryo. Hadir, Pak. Ya, ada ya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ini udah wisuda belum? Ya kan ini terakhir, Pak, sama Bapak. Nanti dosen penguji Bapak skripsi saya. Raden Haryo. Oh, kamu yang ini. Yang perusahaan apa gitu ya? Kamu? Iya, yang CV Potterhouse, Pak. Dosen pengujinya Bapak. Kamu ngasih orang data atau dapat data dari orang? Dapat data dari orang kan, Pak? Kamu dapat kan yang punya toko kan saya, Pak. Iya, tapi kamu habis itu kan ngasih data ke teman kamu yang skripsi juga ya? Kan kamu itu ya? Bukan. Nggak tahu tuh, Pak. Itu anaknya pas saya tanya, ini minta datanya mau gimana? Sampai sekarang nggak dijawab, Pak. Saya bingung. Tapi benar ya yang kejadiannya seperti itu ya? Iya, benar. Yang Bapak nyuruh buat apa namanya? Bikin skripsi baru jatuhnya. Iya, siapa itu? Habis dia nggak ada data. Iya, dia kan waktu itu Bapak mintanya kasih data ke dia, tapi sampai sekarang nggak ada, Pak. Ya saya ya udah, terserah. Tapi dia nggak ada mengontak kamu? Nggak ada. Ya udah. Ini banyak ini berapa ini? Waduh, 70. Kok kuliah ini banyak banget. Reno Nur. Lantas saya nggak mau ngabsen tadi ya. Reno Nur. Nah, ini nggak ada, benar. Raden Ahmad. Nggak ada. Agung Setiawan. Itu ada, tapi suaranya nggak ada. Zoom-nya ada. Mic-nya hidup. Agung. Di Zoom ada itu siapa? Agung. Wah, ini dia lagi ke belakang kali ya. Atau lagi tidur. Tidur nih kamu, Gung. Mic-nya dihidupin lagi. Nah, tadi itunya hidup. Orangnya tuh ada itunya. Coba tangannya angkat, Agung. Oke, Hadira, mic kamu tuh. Kamu mic-nya harus isi Alpareza. Emang nggak ada ya kalau nggak ada. Indra Ardaraja. Hadir, Pak, hadir. Wah, kamu belum ngabsen tadi ya? Belum, Pak.
Julian. Julian, ayo. Ardila, Julian Ardila Abhiriti. Baru tahu saya namanya kayak begini. Julian Ardila Abhiriti ya, Abhiriti. Ada deh ini kan. Eri Marulitua. Hadir, Pak. Atas langsung. Muhammad Wahidin. Muhammad Wahidin. Liosa Pagua Tama. Liosa. Said Agil. Said Agil Sirat. Angga Pradina. Hadir, Pak. Hadir. Moh Rai. Hadir, Pak. Deo Andika. Hadir, Pak. Damianus Gemilang. Hadir, Pak. Hadir. Yang kosong ini saya biarin aja ya. Andrean nggak ada kan? Siti Hamzah nggak ada. Isnaini Nur. Hadir, Pak. Agan. Hadir. Dan ada Aris Sarwanto. Nur Khalifah. Kalam Mauladi. Hadir, Pak. M. Samsul Muhyiddin. Hadir, Pak. Dapis Holik. Dapis. Ada dia. Rizky Aditya. Rizky Aditya. Siapa itu? Pak, komentar bisa dibuka. Saya Indra Ardaraja belum isi. Oh, ini udah lama nih. Rizky nggak ada. Saya absen. Widi. Hadir, Pak. Ya, dari tadi di atas terus. Repina Tania. Hadir, Pak. Sanjaya Sitorus. Sanjaya. Mana dia? Di Zoom juga nggak ada. Alif Fajri. Hadir, Pak. Izul Fikri. Izul Fikri. Alif Fajri. Ada Izul Fikri nggak ada. Bagus Darmawan. Nanda Fitri Damayanti. Hadir, Pak. Albert. Tinggal nambah Einstein aja nih, Albert Einstein. Sahrul Ramadan. Hadir, Pak. Dandi Ramadan. Dekat-dekatan. Dandri. Tuh, ada kan? Aditya Nur Aziz. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Fajar. Fauzan Indra Alfian. Hadir, Pak. Dulu ya. Suzy Dwi Agustina. Hadir, Pak. Suzy ini kemarin ya. Hafid Nur Irfan. Hadir, Pak. Amir Santoso. Hadir, Pak. Muhammad Renaldi. Ada Muhammad Abi. Ramadita Nur Sapitri. Nanalia. Muhammad Faisal. Dwi Zakaria. Ada juga nih. M. Rifki Alfaris. Hadir, Pak. M. Rifki Alfaris. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh iya, hadir. Kalau begini salah klik ya. Rizvanil Alpiano. Taufik Kurrahman. Taufik. Diki Aji Pamungkas. Ahmad Sofyan. Hadir, Pak. Wahyu Adi Saputra. Hadir, Pak. Leo Bagas. Hadir, Pak. Ihsan Kuntara. Farhan Nugroho.
Denny Sanjaya, Saya Pak. Muhammad Rizky Febri, Hadir Pak. Hadir. Indra Bayu, Muhammad Zaidin Ali, Irfan Yustian, Irfan, Ayu, ada kan? Dwi Iqbal, ada Yuwanda Rahmawati, Hadir, Pak. Pak Irfan Yustian hadir, Pak. Irfan, oh ya, mana kamu tadi? Mary Frank, Hadir, Pak. Oke. Bambang Gunarto, Hadir, Pak. Yasir Saleh, Aceh. Udah hampir 2 tahun ya kita nggak ketemu ya. Nanti ketemu Anda udah berewokan aja. Ahmad Fikih. Ahmad Fikih ini kemarin Ahmad Fikih kerja praktek ini sama saya nih. Udah selesaikan. Ahmad Rois. Rois juga. Kita lihat dulu berapa jumlahnya ya. 34. Sekarang di sini ya 33 pas dengan orangnya. Ya untuk UAS kita masih seperti kemarin. Saya pakai Quizzes, tapi saya akan buat supaya Anda nggak bisa mempause, nggak bisa nyontek gitu ya. Jadi saya nggak tahu ya apa kelas ini udah kena seperti itu, tapi saya akan pakai Quizzes yang ada security-nya, karena Quizzes itu kan ada itunya ya. Ada apa namanya itu ya? Ada celahnya gitu. Kalau mahasiswa yang ini dia bisa ini ya. Itu anak saya juga yang bilang bisa di pause katanya. Kalau di sekolah dia kalau di pause sama gurunya langsung nilainya direndahin. Jadi besok itu kita pakai Quizzes, tapi yang menentukan waktunya langsung saya. Jadi langsung dikontrol oleh saya ya gitu ya. Jadi tidak Quizzes yang kontrol. Jadi artinya Anda mau tidak mau harus belajar, Anda baca dengan yang tadi itu yang review tadi itu ya, review tadi itulah Anda baca nanti dengan untuk yang tenisnya kita yang rapid minor nanti mungkin akan muncul di dalam UAS yang toolnya ya, toolnya rapid minor, mind map gitu ada sedikit ya tentang itu ya. Pokoknya yang di review lah, di review. Jadi sekali lagi saya langsung ingatkan ini ya, karena kemarin ada yang protes ya. Kita pakai Quizzes, tapi saya nggak mau waktunya lama-lama. Nggak sampai 60 detik satu soal ya. Satu soal 30 detik. Karena Anda bisa baca, setelah Anda baca, Anda bisa jawab kalau paham. Kalau Anda nggak paham, Anda nggak akan punya kesempatan untuk googling atau nanya, pakai WhatsApp ya, nanya temannya kiri kanan. Nah, itu yang mau dihindari. Jadi besok saya ingin melihat nilai yang benar-benar asli ya. Kemarin udah saya terapkan, mungkin di kelas Anda belum, lupa saya tadi. Tapi di beberapa UTS kemarin sudah. Ya, memang kelihatan itu nilainya. Tapi nilai yang tinggi tetap ada ya. Yang belajar nilainya tinggi, yang nggak belajar nilainya rendah gitu loh. Karena pakai Quizzes biasanya kan enak ya. Anda bisa nunggu dulu, ada yang buka 2 gitu. Nah itu yang buka 2 nanti saya putus ya. Nggak tahu tuh ada dia buka 2, yang satu tuh lihat soalnya kali ya, lihat jawabannya. Jadi ada yang nilainya 0 padahal bukan peserta di kuliah dia, berarti kan Anda juga salah satu Anda yang buka 2. Itulah. Jadi ujian kita multiple choice, materinya yang reviewnya seperti tadi. Oke, ada pertanyaan? Pak, materi yang tadi hari ini tuh di-upload nggak, Pak? Ini nanti videonya ya. Materinya kan udah tadi ada di. Enggak, maksudnya videonya nanti ini. Iya, ini videonya ya, makanya saya rekam. Oh ya Pak, makasih Pak.